Setiap orang punya cerita. Bumbaya. Oke, yuk kita mulai baca ceritanya. Hai Kak Bayam, istrinya, dan mas-mas di balik layar. Kenalin, nama aku Nadira. Aku baru umur 18 tahun sih Kak, tahun ini. Hehe. Jujur ini cerita asli dari mamahku ya Kak, yang agak gelo. Langsung aja aku ceritain ya. Aku mau jelasin dulu nih background dari keluarga aku, karena ini kejadiannya di keluarga aku. Aku datangnya dari keluarga yang cukup Kak. Orang ini ya, orang nge-have ya, orang ada ya. Bahkan punya influence lah Kak, bisa dibilang. Ngeri Pak. Orang berkecukupan, dengondo kali, bener-bener have nih ya. Awal ceritanya gini nih Kak, mami aku tuh emang dari dulu agak liar Kak, dibandingkan dengan om-om aku yang lain. Ini maksudnya kakak-kakaknya gitu ya. Sering main ke klub, gonta-ganti cowok. Pokoknya liar deh, aku aja tuh heran. Sampai ada kejadian dia tuh dihamilin sama pacar high schoolnya. Tapi maksudnya bukan pas mami high school ya, tapi maminya udah umur 25, tapi pacarnya sama cowok dari SMA dia. Bener-bener kacau Kak, mami tuh stres, pacarnya nggak mau tanggung jawab karena malu. Awalnya mami mau inikan bayinya, tapi dia mengurungkan niatnya. Dia bilang dia mau bertanggung jawab karena dia salah dan anak ini nggak salah apa-apa. Mami dekat banget Kak sama nenek, jadi apa-apa dia tuh ceritanya cuma sama nenek. Mami nggak berani cerita ke siapapun, terlebih lagi ke kakek, karena kalau marah kakek tuh bisa kayak orang kesurupan. Mami kan kerja ya Kak, jadi pengurus butik gitu. Jadi mami tuh ambil cuti selama 10 bulan. Cuti apa? 10 bulan. Tapi kita di Jepang apa di Indonesia ya? Cuti 10 bulan anjir. Bukan cuti ya. Berhenti kerja gak sih? Berhenti kerja itu namanya. Mami akhirnya pergi keluar dari rumah, disembunyiin dan di cover sama nenek. Mencurigakan Kak, memang, tapi nggak ada yang berani ngelawan ke Mami juga, karena Mami tuh galak Kak. Jadi Mami tuh ngecek kandungan itu sama nenek terus berdua, dan dia selama hamil nggak pernah ketemu sama kakek atau om-om aku. Kakek aku nanya Kak ke nenek kalau Nadine tuh kenapa? Oh, nama mamanya Nadine ya. Nadine tuh kenapa? Tapi nenek sama sekali Kak nggak mau cerita. Dan dia cuma bilang, Nadine cuma mau menyendiri aja. Aku mohon kamu ngerti ya perasaan anak kamu. Jadi kakek diem aja. Sampai hari kelahiran tiba Kak. Dia dihandle sama dokter kepercayaan keluarga aku. Jadi emang nggak bakal dilaporin ke keluarga-keluarga aku yang lain. Setelah lahir dan setelah melihat bayi itu, tiba-tiba mami aku ngerasa kalau dia tuh nggak bakal bisa ngejaga anak ini. Pertama, image keluarga kita bakal rusak. Kedua, mami bakal diamuk sama si kakek kalau ketahuan udah ngelahirin anak gitu loh. Jadi mami berpikir untuk ngasih anak ini ke panti asuhan. Iya, mami tahu mami salah, tapi dia udah nggak punya opsi lagi. Semalam sebelum dia ngasih anak ini ke panti asuhan, dia berjanji Kak untuk bakal ngasih uang untuk kebutuhan anak ini setiap bulannya. Akhirnya dia sampai nih ke panti asuhan dan ngasih anak itu ke ibu pantinya. Ibu panti nanya dong, anaknya namanya siapa? Akhirnya si mama ini bilang, nama anak itu Natalie gitu. Dengan nama belakang yang nggak bisa aku sebutin ya Kak, karena itu marga kami. Mami stres Kak, abis itu selama setahunan, hampir setiap hari nggak bisa makan, nggak minum, dan bener-bener kayak orang stres, sakit. Sampai setahun kemudian Kak, dia bertemu dengan papi aku. Hidup mami berubah Kak, jadi gembira lagi, dan akhirnya menikah dan melahirkan abang tertua aku, Naren. Selama 21 tahun, mami selalu ngirimin Kak uang setiap bulannya untuk Natalie itu di panti asuhan. Oh iya, by the way, Natalie ini tuh nama panjangnya juga masih ada nama marga kami ya Kak. Jujur, marga kami tuh nggak segampang itu Kak untuk dipakai. Makanya bakal ketahuan banget kalau dia tuh mungkin ada sambungannya ke keluarga kami. Sampai suatu saat nih Kak, 21 tahun kemudian, kakak aku si Naren ini, dia tuh kan memang agak playboy ya, dan punya banyak teman gitu. Udah punya pacar pun masih suka nyari-nyari cewek. Emang centil aja. Sampai dia ketemu seorang cewek di kampus dia yang famous karena pintar, yaitu Kak Natalie. Sebelumnya, disclaimer ya, kami tuh di sini belum tahu kalau Kak Natalie itu adalah kakak kami gitu. Jadi dia sempat deketin Kak si Kak Natalie ini. Untungnya Kak Natalie nolak karena dia tahu ini yang deketin ini bukan orang sembarangan, anak keluarga ini gitu loh. Oh, karena ada nama marganya ya, otomatis. Kak Natalie nggak pernah tahu Kak ibunya siapa. Ibu panti cuma pernah ngomong kalau ibu kamu tuh nelantarin kamu di sini, berarti kamu anak nggak berguna. Itu katanya. Pedes juga. Sumpah aku dengernya aja sakit hati Kak. Sampai Kak Naren ceritalah ke mami soal si Kak Natalie ini dan nunjukin fotonya. Itu tuh kita kondisinya lagi kumpul besar Kak di keluarga kami. Tiba-tiba mami nangis Kak, bener-bener yang meneteskan air mata gitu loh, nangis. Dia minta ketemu Kak, katanya dipertemuin sama si Natalie ini. Gak ada yang tahu kenapa tuh, tapi nenek di situ juga nangis Kak. Setelah diatur, akhirnya Kak Natalie datanglah Kak ke rumah kami dan
Wow, Mami berlutut Kak di depan Kak Natali, di depan kita semua. Oke. Kak Natali bingung dan jadi langsung nenangin si Mami. Dan akhirnya Mami menceritakan semuanya Kak di depan kami. Ya cerita ini gitu loh. Oke. Semuanya shock Kak, kakek shock, kita semua kecewa. Terlebih lagi Kak Natali, dia benar-benar nggak bisa berkata-kata Kak. Sampai dia buka suara. Tapi kalau ibu beneran sayang sama saya, Anda tidak pernah ngasih saya uang sepeser pun. Itu yang Anda bilang sayang. Gitu, kata Natali. Mami dan nenek bingung. Kan mereka ngirim uang setiap bulan selama 21 tahun ke panti tersebut kan. Kenapa Natali nggak dikasih? Oh. Dan Kak Natali cerita semuanya Kak. Uang yang dikasih setiap bulannya itu nggak pernah Kak sampai ke tangan dia. Jadi dari dia SD, dia udah disuruh jualan biar bisa sekolah. Begitu terus Kak sampai kuliah. Dan harus dapat beasiswa kalau emang mau kuliah. Akhirnya dia hidupnya sengsara banget Kak. Dan dia tuh wajahnya mirip banget Kak sama Mami. Bener-bener persis. Dengar itu, Mami ngamuk banget Kak dan merasa nggak terima. Dia langsung ngambil kunci mobil dan jalan ke panti. Kami sekeluarga ngikutin Kak. Soalnya Mami tuh kalau marah ngaco banget, takutnya buat keonaran. Sampai di panti itu, Mami langsung mempersilahkan dirinya sendiri masuk ke dalam dan dia cari ibu pantinya. Bahkan sampai ada adegan ribut-ribut dan tampar-tamparan Kak. Dia ngancam ibu panti sambil ngejambak. Dia tanya, kenapa? Alasannya, kenapa anak saya nggak dikasih uangnya? Setiap kali saya kasih itu selama 21 tahun. And guess what Kak? Ibu pantinya itu ternyata Apa? And guess what? Ternyata ibu pantinya itu adalah istrinya mantan pacar high school Mami itu. Gimana? Hah? Yang hamilin Mami dulu. Gimana? Hah? Jadi ibu pantinya yang nerima anaknya itu si Natali adalah istri dari cowok yang dulu pernah hamilin si Mami sekarang. Gila, lu di Islandia atau gimana nih? Kecil amat anjir populasinya. Masalahnya ya Kak, kata si ibu panti, mereka itu menikahnya 25 tahun yang lalu. Which means kalau cowok itu kan seumuran si Mami ya. Berarti dia tuh masih umur 21 tahun Kak, 25 tahun yang lalu. Oh, berarti sekarang Maminya ini umur 46. Iya. Dan cowok ini kan seumuran sama si Mami kan. Betul. High school lovers kan. Kata ibu panti ini, dia menikah 25 tahun yang lalu. Which means itu saat Mami masih umur 21. Berarti cowoknya nikah pas umur 21. Dan yang lebih masalahnya lagi, ibu itu nih, si ibu panti, sekarang umurnya 70 tahun lebih. Beda berapa tahun sih? Tunggu. Itu beda 3 sio anjir. Hampir 3 sio ya. 3 sio nih cuy. Ibu itu sekarang udah umur 70 tahun. Dan kalau dia tuh nikahnya 25 tahun yang lalu, berarti si ibu ini saat itu udah umur 46-an. Lu bayangin lu jambak orang 70 tahun. Gila banget. Dan masih bisa tampar-tamparan loh. Iya. Fit banget loh. Dari semua ini yang kita tangkap adalah gila, emaknya ngejambak ibu 70 tahun. Itu gue jamin nadinya lu bisa lihat dari jauh anjir. Heart rate-nya udah Buk ini nadinya udah buk anjir. Di situ kita bingung banget Kak, bener-bener shock, bener-bener nggak nyangka kan Kak, dari sekian banyaknya panti yang dititipin adalah punyanya si ibu itu. Mami langsung buat kericuhan Kak, bahkan sampai surat perizinan panti itu yang digantung di tembok disobek dan dilempar ke muka ibu panti. Yang umur 70 tahun itu. Sorry banget kita ketawa, harusnya kita nggak ketawa tapi. Mohon maaf ya. Cuma maksudnya malu juga violent juga ya. Gila banget. Untuk ibunya lansia loh. Ya sorry tapi oke. Setelah semua kericuhan itu, akhirnya Mami minta maaf Kak sama Kak Natali karena udah kayak membuang dia pas dia lahir itu. Kak Natali udah memaafkan Kak, apalagi dia tahu kalau ternyata itu adalah screenplay-nya si ibu panti. Uangnya tuh nggak dikasih. Tapi Kak Natali menolak Kak untuk tinggal di rumah bersama kami. Jadi dia akhirnya tetap mau tinggal sendirian aja, tapi tetap masih dibiayai oleh keluarga kami. Mungkin segini dulu ya Kak, kisah gila masa lalu mamaku. Sebenarnya masih banyak masalah Kak di keluarga aku. Ini bukan masalah terbesar keluarga lo, masih ada lagi masalah besar. Nah, itu gue udah jamin besar sih. Dari awal lu udah bisa gampang begitu tuh. Tapi kalau misalnya kalian pikir ini cerita biasa aja, ini nggak biasa sih. Udah biasa aja. Mama lo punya rahasia, punya anak yang lo titipin ke panti, dan panti ibu pantinya adalah istri mantan mama lo. Betul. Yang umurnya 70 tahun dan dijambak. Dan dilempar kertas sobekan. Kertas sobekan ke Di mukanya depan dia. panti asuhan itu. Di depan panti asuhan itu. Kalau misalnya cerita ini udah dibacain, maybe aku akan mengirim masalah yang lain. Boleh. Oke Kak, thank you ceritanya. Boleh, menarik. Nggak ada apa-apa ya. Semua baik-baik aja. Kita happy. Enggak, tapi ya inilah adalah korban dari kenakalan remaja. Betul. Jadi maksudnya anak nih nggak salah apa-apa tapi dititipin ke panti asuhan. Betul. Dan 21 tahun masa lu nggak liatin setahun pun gitu? Selama 21 tahun lu nggak nengokin anak lu ya ke panti dan kayak Iya.
gimana keadaannya anak saya. Iya. Terus anaknya kenapa juga nggak ngomong? Kenapa sih aku nggak boleh ngobrol sama mama aku? Kan udah didoktrin, lu dibuang di sini dan Oh. lu anak nggak berguna bagi orang tua lu. Makanya mungkin sakit hati. Kapan sih ada anak berguna juga? Coba lu pikir deh. Iya, masih kecil ya gunanya. Nggak ada Nggak gunanya. ada belum. Jadi beban doang dulu anjir. Tapi ini gila sih, maksudnya mama lu nih cowboy juga ya. Cowboy, Jujur. cowboy. Kasian juga Natalinya, karena dia Betul. nggak salah apa-apa dibuang. Ternyata di panti disuruh kerja, Iya. jualan apa segala Tapi macam. see the bright side, Natali. Lu harus beasiswa kan? Iya. You have a bright mind, my friend. Dan di kampus itu dia famous karena pintar. Ah, itu dia. Itu yang bisa kita tarik ya. Kita tarik nilai kita- positifnya. nilai positifnya banget anjir. Tapi pasti lu mikir gak sih, Natal ini pasti wondering banget. wondering parah anjir. Siapa ya ibu gua? Udah the brightest mind, Brightest mind. brightest mind ya. Tapi setiap hari wondering. Wondering. Siapa ya? Ibu gua. Heeh. Apalagi nama marganya nggak sembarang orang bisa pakai. Nah, itu dia anjir. Menurut gua Natal ini harus juga dirawat ya. Bener. Di umur sekarang nih dia udah tahu. Mungkin traumanya masih banyak. Ah, bener banget. Itu yang namanya yang lembut-lembut. Wow. Anggapannya hati ini udah keras banget ya. Heeh. Harus syuting lah. Bener banget, bener.